Kontrak cinta 1 tahun, part 15. Kesempatan bertemu istri. Setelah meminta Pak Udin membuka pintu pagar, Revan segera memasuki halaman rumah mertuanya. Ia sangat bahagia karena akan segera bertemu dengan sang istri tercinta. Ia pun memarkirkan mobil, kemudian berjalan menghampiri Bu Bella yang telah menunggu di depan teras. Ia meraih tangan wanita itu dan berniat untuk menciumnya, tetapi ditolak. "Gak perlu basa-basi, kamu langsung masuk aja ke kamar Ratu," titah Bu Bella kepada Revan. "Baik mah," jawab Revan, lalu berjalan memasuki rumah mertuanya itu. "Ingat ya, waktu kamu hanya 5 menit. Wanita parubaya itu mengingatkan Revan sambil mengikutinya dari belakang. "Iya mah," Revan ingat. Laki-laki itu makin mempercepat langkahnya. Revan sekarang telah berdiri di depan pintu kamar Ratu. Bu Bella memperhatikan gerak-geriknya dari ruang keluarga. Revan gugup, juga deg-degan karena akan bertemu wanita yang sangat ia harapkan. Tanpa menunggu lama, akhirnya ia membuka pintu yang tidak dikunci dari dalam. Setelah masuk, ia mendapati Ratu sedang berbaring sambil menangis, mengusap-usap perutnya. Wanita itu tidak menyadari kedatangan suaminya. "Sayang," Ratu sangat terkejut menyaksikan laki-laki yang ia cintai berdiri di depannya. Ia berusaha duduk, lalu dibantu suaminya itu. "Kamu di sini, Mas?" tanya Ratu dengan isakan tangis yang makin kuat. Revan langsung duduk di sampingnya, lalu memeluknya sangat erat. "Aku mencintaimu, sayang." Pelukan Revan membuat Ratu sangat nyaman. Ia tidak pernah menyangka akan berada dalam pelukan laki-laki itu. Revan pun melepaskan pelukan, lalu mencium dahi Ratu. Dari dahi, ciuman itu turun ke pipi. Tanpa berpikir panjang, Revan juga melanjutkan gerakannya hingga berhasil mencium bibir Ratu yang hanya terdiam dan merasakan kehangatan dari suami tercinta. Revan tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh ibu mertuanya. Sekarang ia berlutut di depan Ratu, penuh cinta dan kasih sayang. Ia mengusap lembut perut wanita itu sambil berbicara. "Maafin Papa ya, Nak. Saat ini kita belum bisa tinggal bersama. Kamu jaga Mama ya. Jika waktunya sudah tiba, kita pasti akan berkumpul lagi." Mata Revan berkaca-kaca, tetapi ia berusaha agar tidak menangis di depan Ratu. "Kamu ngomongnya kok gitu? Kamu datang untuk menjemputku kan, Mas?" Ratu memegang pipi Revan. "Maafin aku, sayang. Mama memberiku waktu untuk bertemu kamu hanya sebentar. Sekarang aku harus kembali. Jaga diri baik-baik. Jangan sedih. Kamu harus percaya kalau kita pasti bersatu kembali." Revan pun berdiri. "Kenapa harus seperti ini, Mas? Aku dan anak kita butuh kamu. Saat ini, aku gak mampu berbuat apa-apa. Aku harus pergi, sayang. Jangan sampai Mama semakin membenciku karena tidak menepati janji. Semoga dalam waktu dekat ini kita bertemu lagi." Revan kembali menciumi Ratu secara bertubi-tubi, mulai dari dahi, pipi, dan bibirnya. "Kamu hati-hati ya, Mas." Ratu mencium punggung tangan Revan. Ia pun melepas kepergiannya. Revan beranjak meninggalkan kamar Ratu dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di satu sisi, ia bahagia karena dapat bertemu kembali dengan wanita itu. Di sisi lain, ia juga harus berpisah lagi dengannya. "Terima kasih atas waktu yang Mama berikan untuk Revan." Revan menemui Bu Bella di ruang keluarga. "Iya, kamu boleh pergi." Wanita itu tetap bersikap tidak ramah kepada menantunya. "Baik, Mah." Revan berniat untuk mencium punggung tangan ibu mertuanya, tetapi kembali ditepiskan. "Gak perlu basa-basi, Mama gak suka."
Sekarang kamu keluar, titah Bu Bella dengan sangat tegas. Baik, Mah. Tapi sebelum Revan pergi, satu hal yang harus Mama tahu. Anak Mama hebat, karena telah berhasil membuat Revan jatuh cinta dalam waktu yang sangat singkat. Revan berjanji akan mempersatukan cinta kami. Bu Bella hanya terdiam mendengar pengakuan Revan di hadapannya. Ia merasakan kebahagiaan tersendiri setelah mengetahui apa yang Revan rasakan saat ini terhadap Ratu. Ia bangga melihat perubahan yang terjadi terhadap menantunya itu. Ia memandangi punggung Revan hingga berlalu dan tidak terlihat lagi. Sementara Revan segera memasuki kendaraan roda 4 miliknya, lalu meluncur meninggalkan rumah orang tua istrinya itu. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Revan mengembangkan senyum penuh keharuan karena ia telah berhasil menyentuh dan mencium Ratu dalam keadaan sadar. Ia merasakan kehangatan dan kenyamanan saat berada di dekat wanita itu. Kini, ia baru menyadari betapa hangatnya mendekap tubuh wanita yang dulu tidak ia harapkan. Ia sangat menyesal karena dulu selalu menaburkan kebencian terhadap Ratu. Sekarang, dirinya sadar bahwa hanya istrinya itu yang mampu membuatnya merasakan ketenangan. Waktu terus berlalu. Sekarang usia kehamilan Ratu memasuki 4 bulan. Sudah sebulan lamanya ia tidak berjumpa dengan Revan setelah pertemuan kala itu. Laki-laki itu masih tetap berusaha meyakinkan ibu mertuanya. Seminggu yang lalu, Revan juga berusaha menunjukkan keseriusan dan kesungguhannya di depan Pak Arman. Ia sengaja berkunjung ke kantor ayah mertuanya itu untuk meminta maaf atas apa yang dulu pernah ia lakukan. Sekarang Revan benar-benar menyesal, Pak. Revan ingin memperbaiki diri dan akan berusaha menjadi suami yang pantas untuk Ratu. Revan memberikan penjelasan di depan ayah mertuanya. Bagus, kamu harus bisa lebih bertanggung jawab dan bersikap lebih dewasa. Tidak mengandalkan rasa ego dalam mengambil keputusan. Revan menerima masukan dari ayah mertuanya. Revan janji akan berubah untuk lebih baik, Pak. Jangan hanya janji aja, tapi buktikan dengan nyata. Tunjukkan kalau kamu pantas menjadi kepala keluarga yang mampu memikul tanggung jawab. Iya, Pak. Revan janji akan membuktikan semua yang Papa harapkan. Apapun akan Revan lakukan untuk mempertahankan pernikahan Revan dan Ratu. Semoga kamu serius dengan apa yang kamu ucapkan. Papa nggak mau jika Ratu jatuh ke tangan laki-laki egois, tidak bertanggung jawab, tidak mengerti arti pengorbanan, dan tidak menghargai ketulusan cinta. Revan sangat sadar bahwa apa yang Pak Arman katakan semuanya mengarah kepadanya. Ia tahu kalau ayah mertuanya memberikan sindiran yang membangun agar dirinya bisa menjadi suami yang pantas dan terbaik untuk Ratu. Sekarang, ia baru menyadari arti sebuah hubungan yang diikat dalam pernikahan. Selama ini, ia tidak menghargai ikatan yang telah menjadikannya sebagai suami yang dicintai oleh istrinya. Ia sangat menyesal karena dulu tidak dapat memaknai arti hubungan suci. Walaupun saat ini ia belum mendapatkan maaf dari kedua mertuanya, tetapi ia tetap berusaha untuk membuktikan keseriusan dan kesungguhan di hadapan orang tua istrinya tersebut. Aku akan tetap berjuang untuk cinta kita, sayang. Waktu itu akan segera tiba dan kamu akan kembali berada dalam pelukanku. Revan dengan yakin dan penuh semangat mengucapkan kata-kata itu kepada Ratu di telepon. Aku akan selalu mendukungmu, Mas. Ratu selalu memberikan dukungan kepada Revan. Terima kasih, sayang. Semua ini kulakukan demi istri dan anakku tercinta. Kita harus tetap semangat menghadapi semua ini. Kamu yang sabar ya, sayang. Tunggu aku. Iya, Mas. Aku dan anak kita akan selalu sabar menunggumu. Revan tetap yakin dengan usaha yang ia lakukan saat ini.
Ia terus berusaha memberikan penjelasan kepada Bu Bella dan Pak Arman atas perubahan yang terjadi terhadap dirinya. Seperti malam ini, ia memberanikan diri menemui kedua mertuanya. "Untuk apa malam-malam ke sini?" tanya Pak Arman. "Revan sangat merindukan Ratu, Pak. Tapi Ratu harus istirahat. Besok kamu bisa telepon dia. Izinkan Revan menemani tidur Ratu malam ini, Pak. Revan mohon." Revan berlutut di depan ayah mertuanya, lalu melirik ke arah sang ibu mertua. Bu Bella dan Pak Arman saling berpandangan. Mereka sangat bingung mendengar permintaan Revan. Walaupun akhir-akhir ini menantu mereka telah menunjukkan banyak perubahan, tetapi semua itu belum cukup untuk meyakinkan hati kedua orang tua itu. Apakah Pak Arman dan Bu Bella akan memberikan izin kepada Revan untuk bertemu dengan Ratu?